Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali lagi di tahun yang baru ini. Kita percaya kemurahan Tuhan selalu beserta kita semuanya. Mari kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini lewat siaran streaming YouTube. Dimanapun jemaat Tuhan berada, Shalom. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Allah selalu memenuhi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami kembali berkumpul bersama-sama lewat online untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kemana kami akan pergi, ketika ada firman-Mu, maka akan ada satu kejelasan, ada satu damai sejahtera yang akan kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan membahas satu topik firman Tuhan yang berjudul masalah yang baik. Ya, ada satu cerita waktu saya di marketplace, saudara. Saat itu saya menjadi seorang yang dimentor oleh mentor saya. Dan mentor saya yang orang yang sangat saya kagumi ini, ya, dia mengatakan untuk menjadi seseorang yang baik di marketplace, yang bekerja dengan excellent, maka salah satu prinsip yang dia pegang adalah dia katakan menciptakan masalah yang baik, ya. Nah, dia sih mengatakan dalam bahasa Inggrisnya always continuously creating good trouble, ya. Jadi creating good trouble. Nah, contohnya waktu dia memberikan contoh tentang apa yang maksud daripada creating good troubles ini, ya. Dia bilang waktu dia menjadi seorang staff, kemudian dia disuruh untuk mempersiapkan satu presentasi dari seorang direktur, ya. Dia mengatakan bahwa dia mengerjakan presentasi itu dulu dengan sebaik mungkin, dengan excellent. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada bosnya itu, ya. Dia mengatakan, dia bertanya, "Bos, kira-kira apa setelah bos presentasi kepada panelis, apa kira-kira pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh para peserta presentasi itu?" Kemudian setelah didapat jawabannya, kemudian si mentor saya ini mengatakan, "Saya akan cari jawabannya." Jadi dia akan cari jawabannya, dia akan cari sumber-sumber, materi-materi untuk membackup bosnya itu supaya bisa menjawab, ya. Kira-kira apa yang akan ditanyakan menurut pikiran bosnya. Tidak sampai di situ saja, dia mengatakan seperti ini. Dia akan bertanya kepada dirinya sendiri, kira-kira ya dari yang bos dia ketahui atau pikirkan kemungkinan apa yang akan ditanyakan, maka dia juga memikirkan kira-kira yang bos saya tidak pikirkan itu pertanyaan yang akan ditanyakan itu apa, ya. Jadi dia mencari tahu jawabannya, dia berpikir kira-kira pertanyaannya apa dan jawabannya dia juga cari sumber-sumbernya, materi-materi dia cari semuanya, kemudian dia siapkan semuanya, baru dia buat presentasi itu, wrap up, memfinish presentasi itu dan diberikannya kepada bosnya. Saudaraku, itu yang dimaksud dengan cari masalah yang baik, saudaraku. Jadi no wonder bahwa mentor saya ini menjadi seorang direktur pada saat yang sangat muda dan sangat berprestasi di marketplace, ya. Nah, ketika saya mendengarkan itu, dalam hati saya ada satu hal yang bergejolak, saudaraku. Saya pikir ini sesuai dengan firman Tuhan, ya. Ada satu nama lain dari ini, yaitu
iman, saudaraku. Iman sebenarnya adalah menciptakan good troubles. Always consistently creating good troubles. Nah, sekarang kita masuk di tahun 2021. Apa hal yang akan kita lakukan di 2021? Mungkin saudara bertanya, ya, apa tindakan yang akan saya lakukan? Apa tujuan yang akan saya lakukan? Apakah tujuan yang belum kesampaian di 2020 atau tujuan yang baru, saudaraku? Kita juga biasanya membuat resolusi di awal tahun untuk kita bisa lebih baik lagi di 2021. Tapi saya mau, saudaraku, coba saudara berpikir tentang apa yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu tahun 2021 kita mau menjadi orang-orang yang beriman. Kita mau take action atas iman kita, saudaraku. Kita mau creating good troubles, ya. Sesuai dengan apa yang tadi mentor saya sampaikan, saya melihat bahwa ini sangat biblical dan mari kita sama-sama berpikir kira-kira apa yang akan kita lakukan di 2021. Nah, saya berdoa supaya apa yang disampaikan pada hari ini bisa membuat saudara berpikir dan akan memplanningkan hidup saudara sehingga 2021 kita mengalami sungguh, ya, harvest and unlimited blessing dan juga prosperity yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Keberhasilan-keberhasilan, janji-janji Tuhan akan kita terima. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan buka firman Tuhan tentang creating good troubles ini. Saudaraku, creating good troubles itu terdiri dari dua hal, ya. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa hal ini sangat dekat sekali dengan iman. Bahkan ini adalah mungkin kata lainnya dari iman, creating good troubles, ya. Saudara, nanti saya akan bukakan beberapa firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang saya bagikan, saudaraku. Yang pertama, kita berbicara kalau kita ngomong creating good troubles, kita bicara yang bagian pertama adalah creating. Saudaraku, sebagai seorang Kristen, kita adalah orang-orang yang harusnya creator, ya. Karena Allah kita adalah Allah pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi. DNA saudara, gen saudara itu mempunyai hal tersebut juga. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Kristus, rupa Kristus. Kita mempunyai DNA-nya, saudaraku, gennya. Dan ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, maka kita mempunyai gen menciptakan. Go to action. Ada salah satu buku dari Alkitab, di buku Kisah Para Rasul, terjemahan Inggrisnya saya lebih suka, saudaraku. Kitab Para Rasul itu bahasa Inggrisnya adalah The Acts. Acts itu berbicara tentang action. Kita orang Kristen adalah the man of action. Yes, kita juga punya satu posisi atau kita punya satu komitmen untuk pasrah kepada Tuhan, betul. Tetapi pasrahnya orang Kristen bukan pasrah tidak ngapa-ngapain, saudaraku. Tetapi pasrahnya orang Kristen adalah mengambil posisi take action. Mengambil satu tindakan-tindakan yang berani. Bold action, tindakan-tindakan yang mungkin tidak biasa diambil oleh orang lain, kita ambil itu, saudaraku. Kita meng-create something. Itu bicara tentang create, saudaraku, ya, menciptakan. Saudara ditentukan untuk menciptakan banyak hal. 2021 seperti blank space buat kita, ya. Kita akan menuliskannya dengan satu tinta yang kita pegang sendiri. Apapun yang kita mau tulis tergantung kita, saudaraku. Memang tergantung Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja sama dengan kita untuk melakukan banyak perkara di 2021. Banyak hal yang menanti buat saudara di 2021. Kemudian kita bicara good troubles. Apa maksudnya good troubles, saudaraku? Jadi kalau kita, misalkan kita pergi ke kantor, kemudian kita melakukan pekerjaan, ya. Setiap hari kita bangun pagi, kemudian sore kita
sampai lagi di rumah gitu ya, pulang dari kantor. Itu adalah hal yang biasa saudaraku. Tetapi kalau bicara tentang creating good troubles, kalau katakan kantor saudara menyuruh saudara untuk katakan sudah ada marketing ya, sales ya, saudara ditargetkan 10, maka bicara creating good troubles adalah saudara mungkin tidak menargetkan 10 dalam hidup saudara, tapi saudara menargetkan 20. Bisa juga bukan 20, 30, bahkan 50 saudaraku. That's creating good troubles. Kantor kita hanya menuntut kita atau meminta kita hanya 10, tapi kita creating good troubles. Amin saudaraku. Nah, contoh yang lain lagi saudaraku ya. Saudara bekerja untuk apa? Saudara bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Itu namanya bertanggung jawab gitu ya. Kita mesti bekerja, kemudian kita makan. Kita memenuhi nafkah juga keluarga kita. Itu masih biasa saudaraku. Hal-hal yang biasa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita bicara tentang creating good troubles, kita bekerja memenuhi nafkah kita, tetapi kita juga memikirkan orang lain saudaraku. Masalah kita belum beres, tetapi kita memikirkan orang lain. Itu yang namanya creating good troubles. Mencari masalah yang baik saudaraku. Saudara belum cukup dengan terhit atau terkena dengan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Mungkin masalah kantor saudara, mungkin masalah keluarga saudara. Tetapi saudara sudah mau memuridkan orang lain, ya, mengambil tanggung jawab untuk saudara memuridkan orang lain, membagikan firman Tuhan kepada orang lain. That's creating good troubles. Kita sebagai orang Kristen ditentukan untuk create good troubles. Amin saudaraku. Nah mari saya akan ajak saudara untuk membukakan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 saudaraku ya. Saya akan berikan contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Iman itu creating good troubles-nya seperti apa ya, dalam bentuk apa aja. Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena ini pasal tentang iman saudara ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik ya daripada korban Kain. Pertama-tama saudaraku, contoh yang diberikan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat ini, memberikan yang lebih baik, bicara tentang memberikan yang terbaik, memberikan yang excellent work. Jadi apapun yang saudara kerjakan, saudara nggak mengerjakan, saya pekerjakan asal lewat aja, saya kerjakan biasa-biasa aja, pekerjaan-pekerjaan kantor saya kerjakan biasa-biasa aja ya. Tapi tetapkan dalam hidup saudara, setiap kali pekerjaan itu ada di dalam hidup saudara, saudara akan mengerjakan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. That's creating good troubles. Amin saudaraku. Kemudian, contoh yang kedua, kita lihat ayat yang ke-7, Ibrani 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Yes, saudaraku, ya. Jadi Nuh ini karena iman dikatakan ya. Iman membuat kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang kelihatannya sebenarnya nggak usah dilakukan juga nggak apa-apa, tapi dia lakukan juga. That's faith. Itu adalah creating good troubles. Mencari masalah yang baik. Jadi masalah yang baiknya apa di sini saudaraku? Nuh itu belum kelihatan. Enggak kelihatan saudaraku, tapi dia taat mempersiapkan. Persiapan-persiapan kita untuk sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, atau bahkan ya, yang belum kelihatan tapi kita meyakininya dan kita mempersiapkannya dengan luar biasa, that's creating good troubles. Itu adalah iman. Itu yang mau Tuhan
suruhkan kita untuk kita lakukan di 2021, saudaraku. Walaupun belum kelihatan, karir kita belum kelihatan lebih baik, ya bisnis kita belum kelihatan lebih baik. Tapi kalau Tuhan suruhkan sesuatu di dalam hati kita dengan iman kita percaya, maka kita mesti mempersiapkan yang terbaik, saudaraku. Taat mempersiapkan walaupun belum kelihatan, saudaraku. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Creating good troubles, sekalipun tidak kelihatan, tetapi kita percaya. Saya akan lanjutkan lagi. Kita akan bahas beberapa contoh ya. Iman ini yang Tuhan inginkan. Orang yang tanpa iman tidak berkenan pada Tuhan, saudaraku. Tuhan menginginkan kita adalah orang-orang yang beriman, saudaraku. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang believe, orang-orang yang mempunyai hati untuk melakukan kehendak Tuhan walaupun kita belum melihatnya dengan mata kepala kita, saudaraku. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat yang ke-8, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kembali lagi, saudaraku, ditekankan, tidak mengetahui tempat yang Abraham tuju, tetapi Abraham dengan nekat, saudaraku, dia putuskan juga untuk pergi ke sana, saudaraku. Karena apa? Karena semata-mata ketaatan Abraham ketika ia dipanggil. Ini yang dikatakan dinamakan dengan panggilan, saudaraku. Kadang-kadang orang bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh karena panggilan, saudaraku. Saya percaya Tuhan ketika menyelamatkan saudara dan saya dengan satu misi, dengan satu panggilan ilahi yang spesifik buat saudara dan saya. Tuhan juga membuat kita akan melalui 2021 ini dengan satu panggilan yang spesifik. Panggilan itu berbicara tentang kebutuhan umat Tuhan. Panggilan berbicara tentang apa hati Tuhan yang ditaruhkan dalam hidup saudara. Dalam kondisi saat ini, apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu. Dan Abraham taat. Walaupun tidak tahu kemana dia akan menujunya, saudaraku. Ujungnya kemana dia nggak tahu. Tapi dia taat pada panggilan. Saya ajak kepada semua saudara, untuk 2021 ini, mari kita isi hidup kita untuk melakukan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara belum melihatnya, belum melihat progresnya, tetapi stick dengan itu, tetap setia seperti Abraham setia, dan melakukan apa yang Tuhan taruhkan buat saudara. Saya nggak tahu secara spesifik apa yang Tuhan taruhkan, hanya saudara yang tahu, saudaraku. Apakah saudara dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjadi seorang pengusaha yang luar biasa, seorang karyawan yang luar biasa, atau engkau dipanggil sebagai penginjil yang luar biasa, engkau dipanggil mungkin sebagai pelayan Tuhan dalam bidang musik dan lain sebagainya, saudaraku. Hanya engkau yang tahu, saudaraku. Mari kita kerjakan panggilan itu bersama-sama di tahun 2021. Creating good trouble, saudaraku, di 2021. Nah, kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan lanjutkan lagi. Karena iman, di ayat yang ke-11 nih ya. Karena iman, ia juga, Abraham juga, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, saudaraku. Karena iman, ya. Iman itu bukan berbicara hanya pasrah, saudaraku. Sekali lagi, pasrah, yes, bagian dari iman. Tetapi firman Tuhan juga katakan, iman tanpa perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati, saudaraku. Jadi ketika kita mau mencek iman kita juga mesti mencek apakah tindakan kita yang mengikuti iman kita itu, kepercayaan kita itu. Nah, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun umurnya sudah sangat berumur gitu ya. Tidak memungkinkan lagi. Ibrani 4 ayat 11 berbicara tentang do the impossible things. Tuhan inginkan 2021 kita bukan hanya melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa kita lakukan, benar saudaraku. Setiap hari kita bangun, kemudian kita kerja. Saudara mungkin yang bisnis saudara mempersiapkan dagangan saudara. Ya, saudara yang mungkin dokter mempersiapkan
alat kesehatan untuk melayani pasien saudara. Ya, kita persiapkan juga, tetapi Tuhan menginginkan yang lebih dari itu di 2021. Tuhan inginkan sesuatu yang impossible, yang tidak terjangkau sama kita, tetapi tidak terjangkau dengan mata kita, mata jasmani kita, tetapi terjangkau dengan mata rohani kita. Dan Tuhan yang akan memperlihatkan itu kepada saudara dan saya secara pribadi. Nah, kemudian saudaraku, saya akan lanjut lagi. Contoh creating good troubles di ayatnya yang ke-29 ya. Karena iman, Ibrani 11 ya saudara. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah. Melintasi laut merah saudaraku. Laut merah itu bukan besarnya, bukan karena lautnya saudaraku. Tapi saudara tahu kan ceritanya ya, Laut Merah yang diseberangi oleh Joshua ya, terbelah dua saudaraku. Maaf, oleh Musa terbelah dua. Joshua bicara Sungai Jordan, terbelah juga saudaraku. Jadi hal-hal yang impossible yang Tuhan inginkan terjadi di 2021 saudaraku. Kalau kita berpikir hanya yang biasa-biasa saja, maka yang terjadi adalah yang biasa-biasa saja juga. Ya. Ada satu quotation yang mengatakan the sky is your limit. Langit adalah limit saudara. Saya tidak setuju itu saudaraku. Langit itu bukan batas saudara, bukan limit saudara. Tetapi your mind is. The sky is not your limit, but your mind is. Langit bukanlah batas saudara, tetapi pikiranmu yang adalah batas saudara. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan kita renungkan terus-menerus, kita pikirkan terus-menerus, maka hal itu akan jadi. Saudara akan menemukan hidup saudara melintasi Laut Merah. Saudara akan menemukan hidup saudara melintasi Sungai Jordan, saudaraku. Ada banyak mujizat yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan saudara di tahun 2021. Mujizat di dalam karir saudara, mujizat di dalam bisnis saudara, di dalam relationship, di dalam pernikahan saudara, keluarga saudara, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat lagi saudaraku. Di ayat yang ke-30, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bicara tentang kota Yeriko itu juga adalah suatu perbuatan mujizat. Pasal 11 bicara tentang iman. Sebagian besar cerita itu tentang mujizat saudaraku. Clear bahwa 2021 adalah tahun mujizat buat saudara dan saya. Amin saudaraku. Bicara tentang 7 hari, bicara tentang angka 7, bicara tentang kesempurnaan, bicara tentang excellent. Tuhan mau saudara melakukan sesuatu dengan excellent. Berbicara tentang berputar juga, mengelilingi tembok Yeriko, itu berbicara tentang suara Tuhan. Karena suara Tuhan yang mengatakan berputarlah di hari yang ke-7 selama 7 kali. Suara Tuhan adalah panji kita, adalah banner kita, adalah dasar kita untuk melalui 2021 ini. Ketika saudara mendengarkan suara Tuhan dan suara tersebut meminta saudara untuk melakukan sesuatu yang impossible, go for it. Mari kita masuk ke Laut Merah. Mari kita masuk ke Sungai Jordan. Maka ketika saudara melakukan itu, Sungai Jordan, Laut Merah akan terbelah oleh karena kekuasaan daripada Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Ayat yang ke-32 di wrap up ya. Dan apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Wah ya, Gideon yang dari pengecut bersembunyi di pengirikan anggur ya. Untuk menghindari dari bangsa Midian. Kemudian tiba-tiba menjadi pahlawan yang gagah berani menghancurkan bangsa Midian dengan kepemimpinan dia, saudaraku. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, ya, pertempuran-pertempuran yang biasa. 2021 akan menjadi pertempuran-pertempuran yang luar biasa dan Tuhan akan membuat kita menang, saudaraku. Barak, Simon, Yeftah, Daud, Samuel, ini hampir semuanya berbicara tentang peperangan, saudaraku. Orang-orang yang mahir di medan perang. That's faith.
Itu adalah iman, saudaraku. Sekali lagi, yes, iman adalah pasrah kepada Tuhan tentang apa yang terjadi. Tetapi iman berbicara juga tentang pertempuran. Iman berbicara tentang satu usaha yang luar biasa, yang excellent. Iman berbicara juga tentang kreativitas. Iman berbicara tentang push untuk kita bisa meraih sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, saudaraku. Nah, kita lihat juga ayat yang ke-33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, saudaraku. Orang biasa menaklukkan kerajaan. Itu yang disediakan perbuatan-perbuatan iman. Yang dicontohkan, creating good troubles. Saya orang biasa, saya nggak apa-apa, harusnya ya biasa-biasa aja, saya lakukan biasa-biasa. No, itu adalah biasa. Tapi kalau kamu mau creating good troubles, ayo kita menaklukkan kerajaan. Lah, kok menaklukkan kerajaan? Saya biasanya kan cuman main aja di di rumah sama tetangga gitu ya. Tapi ini disuruh menaklukkan kerajaan. Ini yang terjadi ketika orang masuk di dalam dimensi iman yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Nah, di ayat yang ketiga saya akan lanjutkan. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran. Oke? Memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Tahu nggak saudaraku singa-singa? Saudara mungkin kalau singa itu adanya di kebun binatang ya, di taman safari ya, jadi nggak menakutkan gitu ya. Tapi coba saudara ke Gunung Sahara, saudaraku ya, ketemu dengan singa ya, mungkin ketemu buntutnya aja sudah lari terbirit-birit, saudaraku. Tapi ini dikatakan menutup mulut singa-singa. Ini yang ditulis oleh firman Tuhan. Orang biasa seperti Daniel, Sadrak, Mesa dan Abednego, dia bisa. Daniel menutup mulut singa. Waktu dikisahkan saudaraku ya, di kitab Daniel. Nah, kemudian di ayat yang ke-34 memadamkan api yang dahsyat. Api yang begitu flaming, yang gak bisa dipadamkan oleh siapapun. Dipadamkan oleh karena perbuatan iman saudaraku. Jadi saudaraku, walaupun saudara mungkin melihat hidup saudara kok lesu banget ya 2020 ya. Kok kayaknya nggak ada pengharapan ya gitu ya. Bukannya mendapatkan rezeki, berkat gitu ya. Kok malah di PHK ya gitu ya. Ya kita seperti orang biasa ya. Orang biasa kan begitu. Artinya 2020 tahun pandemi ya memang nasibnya di PHK gitu ya. Tetapi orang biasa itu ketika dia masuk di dalam dimensi iman, maka dia bisa memadamkan api. Dia bisa menutup mulut singa-singa, saudaraku. Mari kita sama-sama masuk di dalam dimensi iman ini, creating good troubles di dalam 2021. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan kita sudah jelas baca bahwa kita 2021 untuk mengisinya, untuk memplannya, untuk merencanakan 2021, mari kita sama-sama berpikir bukan kita melakukan hal yang biasa, tetapi mari kita masuk dalam dimensi iman. Saya sudah kasih contoh yang sangat applicable. Kalau saudara adalah seorang sales, saudara punya target 20, mari tetapkan di awal tahun. Saudara mau minimal 60, saudaraku. Itu adalah creating good troubles. Masalah yang baik, menciptakan masalah yang baik. Harusnya 20 beres, tetapi kita ciptakan 60. Kalau kita sekarang sudah masih pas-pasan, saudaraku, hidup pas-pasan, ya, nggak bisa memberi banyak, gitu ya. Tetapi kita tetapkan dengan dimensi iman, kita tetapkan saya mau menolong keluarga saya. Saya mau menjadi pahlawan buat keluarga saya. Saya mau menjadi seseorang yang memberi lebih banyak daripada orang lain. Walaupun saat ini saya belum bisa memberi, saudaraku. Mari kita ciptakan masalah-masalah yang baik di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena kita ditentukan untuk hal tersebut. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah suatu yang
yang exciting di 2021. Bagaimana caranya kita bisa untuk menentukan bahwa apakah saya mau melakukan ini, apakah oke atau tidak? Apakah cuma ini adalah ambisi pribadi saya, ya? Saya mau menghasilkan omset yang jauh lebih banyak daripada 2020, ya? Atau saya mau mencapai target yang jauh lebih besar di pekerjaan saya di 2000 dibandingkan 2020, ya? Ataupun hal-hal yang sepertinya mencari masalah yang baik lainnya, saudaraku. Ada satu kata kuncinya, saudaraku, atau ada satu unsur yang Tuhan akan mengatakan, go ahead, do it. Apapun yang kau mau lakukan, do it, lakukan. Ada satu unsur, saudaraku, saya mau bagikan dalam beberapa cerita, kita wrap up yang dengan singkat, saudaraku. Cerita tentang Daniel. Di Daniel 1 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi berkatalah pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat kamu kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah kepada raja. Jadi Daniel disuruh untuk minum minuman raja gitu ya. Tapi Daniel bilang nggak maulah aku minum. Aku nggak mau mencemarkan hidupku gitu ya. Dan dia katakan ya, dia menantang. Dia creating good troubles. Dia mengatakan begini ya. Adakanlah percobaan dengan hambamu ini. Ayat yang ke-12. Selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah. Dia nggak takut untuk mengatakan bandingkanlah saya dengan orang-orang yang lain itu yang minum minuman raja. Apakah fisik saya itu lebih jelek daripada mereka atau bagaimana? Engkau bandingkanlah. Dan dikatakan bahwa di ayat yang ke-15 setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Jadi Daniel tidak mau mencemarkan dirinya ya. Jadi mari kita tahan itu di pikiran kita, tidak mau mencemarkan diri karena Tuhan, ya saudaraku, itu yang pertama. Dan dia melakukan creating good troubles. Ayo bandingin yuk sama orang-orang yang kamu berikan makan dan minuman raja tersebut. Oke. Kemudian kasus yang kedua, saudaraku, di 1 Samuel bicara tentang 1 Samuel bicara tentang Daud, saudara ya. 1 Samuel 17 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Ya. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Karena omongan dia, maka omong tersebut sampai ke kerajaan. Ya. Daud itu bukan siapa-siapa, saudaraku. Tapi karena omongan yang sangat bernyali itu, omongan tersebut sampai ke kerajaan dan sampai didengar oleh Saul dan mengatakan, ya udahlah dia aja yang menghadapi Goliat, saudaraku. Jadi dia nantangin Goliat, saudaraku. Dia creating good troubles dengan kata-katanya, dengan nyalinya, dengan keberaniannya. Ya, tapi keberaniannya itu didasarkan dengan satu kalimat yang penting ini, saudaraku. Siapakah orang Filistin itu yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Alasan dia mengatakan tersebut karena dia nggak mau ya ada orang Filistin yang mencemooh barisan Allah yang hidup. Ya, jadi keep in mind juga ya, tadi tidak mau mencemarkan tubuhnya karena Tuhan, sekarang tidak mau orang Filistin itu mencemooh barisan Allah yang hidup. Kemudian yang terakhir saya akan kasih satu case lagi dari Yusuf, saudaraku. Yusuf, Kejadian 41 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar, tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Ini creating good troubles juga, saudaraku. Ya memang saudara mungkin mengatakan, oh iya memang tuh ceritanya bahwa Yusuf tuh mengumpulkan seluruh ya gandum di seluruh penjuru
negeri tersebut saking banyaknya ya, karena ada mimpi ya, 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan, saudaraku. Tapi kalau kita belum tahu nih ya, saudaraku ya, saudara bisa bayangkan ya, seorang Yusuf, dia adalah orang yang dipenjara ya, dan dia ketika dapat dari Tuhan dan dia meyakini itu, dia mengumpulkan seluruh gandum itu perbuatan yang dahsyat, saudaraku, yang luar biasa. Karena kita sudah mungkin menganggapnya oke lah, ini luar biasa, tapi kita bacanya ya udah oke lah gitu ya. Tapi kalau sebelum Alkitab ini ditulis, saudaraku, saudara bisa bayangkan betapa apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu creating good troubles banget. Yang enggak saudaraku, ngapain dikumpulin, orang-orang masih bagus kok. Kesehatannya masih bagus, masih banyak bahan makanan, ngapain ngumpulin banyak-banyak, saudaraku. Tapi dia kumpulkan itu karena kepercayaan kepada Tuhan, dan dia kumpulkan dalam masa yang sangat banyak, dalam kuantiti yang sangat banyak, yang sampai tidak terhitung lagi. Saudara bisa bayangkan ini, saudaraku ya. Nah saudara, dia melakukan ini karena apa, saudaraku? Karena dia mengatakan Tuhan yang menginterpretasikan mimpi tersebut kepada Tuanku Raja. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasus yang pertama bicara tentang Daniel, dalam kasus yang kedua bicara tentang Daud, yang ketiga bicara tentang Yusuf, saudaraku, Tuhan akan melakukan go ahead. Lakukan apa yang kau akan lakukan di 2021. Dengan satu benang merah yang sama. Kita melakukannya dengan motivasi, alasan dari Tuhan. Kita tidak mau mencemarkan, dalam kasus Daniel tidak mau mencemarkan dirinya karena Tuhan. Dalam kasus Daud tidak mau barisan Allah yang hidup dicemooh. Dalam kasus Yusuf karena mimpi diinterpretasikan oleh Tuhan, saudaraku, diberikan kepada dia. Jadi ketika saudara dapatkan dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, apapun yang saudara pikirkan, engkau mendapatkan go ahead dari Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita sama-sama berpikir tentang 2021 ya. 2021 sekarang tanggal awal-awal minggu, saudaraku. Masih di awal-awal, mumpung di awal-awal. Mari kita pikirkan apa yang akan kita lakukan di 2021. Always consistently creating good troubles. Selalu dengan konsisten menciptakan masalah-masalah yang baik. Saudara nonton saat ini di YouTube kan ya, saudara ya. Saudara bisa ada kolom live chat ya. Boleh ya, saudaraku ya. Saudara coba tuliskan ya di kolom live chat itu. Kira-kira ya, dalam karirmu, engkau akan meng-create good troubles apa di dalam karirmu, di kantormu. Coba saudara pikirkan. Saya challenge saudara untuk berpikir sekarang, dan saudara tuliskan di kolom chat di YouTube, saudaraku. Kalau saudara adalah pebisnis, saudara pikirkan di dalam bisnismu, ya, engkau tidak hanya sekedar untuk membayar karyawanmu, engkau tidak sekedar survive di dalam masa pandemi ini, tapi apa perbuatan yang ada-ada aja, ya, good troubles itu, ya, masalah yang baik, sepertinya membuat masalah yang baik tentang bisnismu. Apakah target omsetmu? Ataukah apa yang mau dilakukan bisnismu terhadap orang-orang miskin misalkan seperti itu. Coba saudara tuliskan di kolom chat. Juga kalau misalkan saudara katakan punya keluarga, kira-kira apa yang saudara melakukan bersama dengan keluarga saudara. Ya, karena apa yang saudara pikirkan, itu yang akan terjadi, saudaraku. The sky is not our limit, but your mind is. Mari kita sama-sama berpikir impossible things, maka the impossible things akan terjadi kepada kita. Yes, kita diminta untuk berpikir juga hal-hal yang natural. Kita mulai dari natural. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang making impossible menjadi possible. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Karena He is the creator. Dia adalah seorang pencipta, saudaraku. Menciptakan adalah gaya hidupnya. Dan itu yang menjadi gaya hidup saudara dan saya. Aku belum punya sarana ini. Pak, aku belum bisa karena latar belakangku kurang baik di pelajaran ini. Aku nggak punya pengalaman ini. Aku nggak punya pengalaman buka ini dan lain sebagainya.
Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan creator. Yang bisa meng-create sesuatu yang tidak pernah ada dalam hidup saudara dan bisa menjadi ada. Silakan saudaraku bisa tuliskan di kolom live chat kita dan atau komentar supaya kita bisa men-seal apa yang kita tuliskan menjadi pernyataan iman kita. Haleluya. Ready for 2021 saudaraku? Mari kita sama-sama continuously creating good troubles. Haleluya. Karena engkau adalah umat pemenang, umat yang lebih daripada pemenang. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan atas pagi dan siang hari ini, atau kapanpun kami menonton siaran ulang daripada streaming ini. Kami berdoa 2021 adalah tahun yang luar biasa buat kami. Bukan hanya kami pasrah dan menunggu saudara, apa yang terjadi, yang Tuhan akan lakukan kepada kami. Tetapi tahun di mana kami melakukan hal-hal secara proaktif, melakukan penciptaan demi penciptaan, melakukan usaha demi usaha, dimulai dari apa yang kami pikirkan, target apa yang akan kami pikirkan di 2021 ini, target terhadap karir saya, target terhadap bisnis saya, keluarga saya, apapun pelayanan saya, atau apapun juga. Mari kita sama-sama masuk di dalam dimensi iman yang Tuhan sediakan dalam 2021. Tahun ini adalah tahun harvest, penuaian, dan juga prosperity. Tahun di mana Tuhan menjadikan apa yang kita lakukan berhasil. Seperti firman Tuhan dalam Yosua. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka aku akan membuat perjalananmu berhasil. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, mari kita tutup ibadah awal tahun ini dengan penuh syukur dan penuh iman. Karena Tuhan menyediakan pengharapan yang tidak ada hentinya di tahun 2021 ini buat saudara dan saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Hari yang dijadikan Tuhan, hari kemenangan, hari di mana Tuhan membukakan wahyu buat kami. Dan kami percaya Bapa, kami adalah orang-orang yang beriman. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk menjadi orang-orang yang beriman. Melakukan perbuatan-perbuatan iman. Bukan hanya kami pasrah saja Tuhan, tapi pasrah yang ada terkandung di dalamnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di dalam iman. Baik di marketplace ataupun di area mimbar Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melalui 2021 ini dengan kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Sukacita yang tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Dan terimalah karunia yang terbesar, yaitu darah Yesus yang menghapuskan semua dosamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.